orang jarah yang mau minta macam yang kayak gitu itu ya itu memang ada. Satu tahun berjalan pernikahan saya tuh, saya kok ngerasa hambar ya mas ya. Ya itu saya belum ngerasain yang namanya pengantin baru tuh kayak gimana gitu ya. Buru-buru pengen punya omongan gitu. Yang ada di pikiran tuh gimana rasanya jadi pengantin baru gitu mas. Padahal kita sama-sama tahu, dia tahu saya udah bersuami, dan saya juga tahu kalau dia pacarnya teman saya Rizka itu. Si Randy ini cerita tentang temennya yang sukses karena persugihan. Apa kabar sobat tutorial? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya sudah bersama seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman true story perihal ritual yang pernah dijalaninya pada beberapa tahun silam. Dan mohon maaf sebelumnya, pada video ini penyajiannya seperti ini. Begitupun nama dan suara akan kami samarkan atas pertimbangan satu dan lain hal terkait dengan privasi dari narasumber. Untuk lebih jelasnya kenapa demikian, langsung saja kita tanyakan kepada narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Mbak Wita. Iya. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik mas. Baik Mbak ya. Iya. Mbak Wita ini pernah menjalani satu ritual ya Mbak ya? Iya. Dan sesuai permintaan Mbak Wita, untuk posisi berceritanya seperti ini. Iya. Bisa dijelaskan Mbak kenapa harus seperti ini? Ya jadi sebelumnya saya mohon maaf nih mas ya, yang sebenarnya saya tentang pengalaman saya ini ya, karena itu kan aib buat saya ya mas ya. Tapi ya mungkin dengan cerita pengalaman ini mudah-mudahan bisa jadi ladang amal dan pahala buat saya. Amin. Ya setidaknya yang nonton dan dengar cerita saya ini bisa mengambil hikmah dari pengalaman saya ini mas. Tapi saya juga agak berat mas, takut keluarga dan teman-teman saya sampai tahu cerita yang sebenarnya yang pernah saya lakuin dulu mas. Jadi begitu Mbak ya? Iya mas. Dikarenakan ada kekhawatiran keluarga ataupun teman tahu masa lalu yang sebenarnya. Iya mas. Jadi seperti itu ya sobat, alasan kenapa Mbak Deswita ini meminta kami untuk menyamarkan identitasnya, dikarenakan pengalaman buruk masa lalunya tersebut. Baik Mbak, ditahan dulu ya, sebentar kita lanjutkan lagi. Iya mas. Dan sebelum lanjut, bagi sobat yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang menyukai video ini silahkan tekan like. Bagi yang ingin berbagi saran atau ulasan silahkan tuliskan di komentar. Dan bagi yang berkenan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Bagi sobat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimudahkan dalam segala urusan, dimurahkan rezeki yang berkah dan melimpah. Baik Mbak, kita lanjutkan lagi. Jadi silahkan Mbak Deswita ini bercerita apa yang Mbak Deswita
Ingat, pada saat menjalani ritual tersebut, saya akan fokus mendengarkan, dan apabila nanti ada yang kurang saya pahami, mungkin akan saya tanyakan pada saat Mbak Deswita selesai bercerita. Siap Mbak ya? Iya Mas. Dan inilah berbagi ritual. Awalnya saya ngerasa kesepian. Saya seorang istri yang selalu sendirian, Mas. Suami saya sibuk dengan urusannya, dengan bisnisnya. Selalu begitu tiap harinya. Sedangkan saya nggak dipikirkan. Saya menikah sama dia akhir tahun 2021. Oh, baru kemarin ya? Iya Mas. Dan 1 tahun berjalan pernikahan saya tuh, saya kok ngerasa hambar ya Mas ya. Pokoknya saya belum ngerasain ya layaknya pengantin baru lah Mas. Saya nggak pernah diperlakukan cinta-cintaan mesra-mesraan gitu Mas. Saya ngerasa beda sama suami saya. Beda gimana Mbak? Ya itu, saya belum ngerasain yang namanya pengantin baru tuh kayak gimana gitu ya. Buru-buru pengen punya omongan gitu. Yang ada di pikiran tuh gimana rasanya jadi pengantin baru gitu Mas. Dan waktu itu bukan karena program nunda-nunda punya momongan gitu ya Mas ya. Saya cuma ngerasa kok pokoknya beda aja sama suami saya. Makanya dari situ saya ngerasa gimana ya, ya mesti saya akuin secara materi saya dicukupin sama suami saya. Malah dia bilang apa yang kamu pinta aku turutin, kata dia gitu. Pokoknya ya itu, secara materi saya dicukupin, tapi saya ngebutuhin perannya seorang suami, saya kok nggak ngerasain Mas. Sampai pada suatu hari, waktu itu saya ketemu sama teman saya, sebut aja namanya Rizka. Dia lagi jalan sama pacarnya, dan dia ngenalin pacarnya itu namanya, sebut saja namanya Randy. Orangnya ganteng Mas, orangnya ganteng, gagah, dan dia juga perhatian. Dan entah kenapa saya kok ngerasain beda sama dia gitu ya Mas ya. Pokoknya apa yang saya cari dari figur seorang laki-laki itu ada di dia semua. Mungkin karena seringnya kita ketemu, saya jadi kepincut sama dia Mas. Ya dia juga sama katanya kepincut sama saya. Dia bilang jatuh hati sama saya, padahal kita sama-sama tahu. Dia tahu saya udah bersuami, dan saya juga tahu kalau dia pacarnya teman saya Rizka itu. Tapi kami nggak peduli, kami menjalin hubungan diam-diam, ya boleh dibilang selingkuh lah Mas.
saya selingkuh dari suami saya dan dia juga selingkuh dari pacarnya, yaitu Rizka itu. Dan udah gitu, karena si Randy belum punya pekerjaan, jadi setiap bulannya saya ngasih dia uang buat nyukupin kebutuhannya dia. Setelah beberapa bulan, suami saya curiga karena seringnya saya minta uang lebih dari biasanya. Dan sejak itulah keuangan saya dibatasi sama suami saya. Dan saya bilang sama si Randy kalau saya nggak bisa ngasih dia uang yang seperti biasanya. Tapi si Randy nggak marah, apalagi ninggalin saya gitu, enggak. Dia malah gombalin saya. Dia bilang uang bisa dicari, asal kamu ada selalu untuk aku, kata dia gitu. Terus si Randy ini cerita tentang temennya yang sukses karena persugihan, dan dia ngajakin saya, katanya tanpa tumbal. Tempatnya di Gunung Kemukus. Syaratnya cuma berhubungan ya kayak suami istri itu loh, Mas. Dan dia juga cerita proses ritualnya itu 7 kali yang dilakuin setiap malam Jumat Pon. Awalnya mandi dulu di Sendang Ontowulan, terus ziarah ke makam Pangeran Samudro, dan barulah berhubungan badan. Dia janjiin saya kalau pesugihannya berhasil, dia mau mutusin si Rizka dan nikahin saya. Tapi dia minta saya jangan dulu cerai sama suami saya, ya karena katanya butuh biaya dan uangnya dari saya. Ya setelah kita sepakat, kita berangkat ke Gunung Kemukus. Kebetulan saya kan ada mobil, jadi kita berangkat pakai mobil sendiri. Saya izin sama suami saya, bilangnya mau nginep ke rumah orang tua saya. Suami saya ngizinin dan dia gak banyak nanya. Waktu itu kita berangkat hari Rabu malam sekitar jam 9-an. Nyampainya itu hari Kamis siang, sekitar jam 1 siang. Nah, setelah nyampe, kita mampir ke warung yang ada di sekitar Gunung Kemukus itu. Sambil istirahat, kita ngobrol-ngobrol sama si ibu warung. Dia bilang, ya emang bener pesugihan itu ada. Tapi nggak semua yang kesana itu mau pesugihan. Tergantung niat dan tujuannya. Ada juga yang cuma ziarah, yang ngelap berkah lah. Terkenal di sini ya? Itu nggak penting bagi orang jarah yang mau minta. Oh, Itu cuma biasanya orang-orang ini nggak jelas Bu ya? Yang masuk ke sini harus yang orang jarah ibaratnya minta dukungan untuk apa itu harus yang suci bersih menuju ke Allah lantaran yang samudra itu Nah, baru iya, betul. itu dibarokai. Kalau macam itu memang ada, tapi Oh. kan namanya di dunia ini ya ada
dua jenis ya. Ada terang, ada gelap, lurus, ada belok. Iya. Ini fakta dan nyata. Karena ritualnya katanya malam, sambil nunggu waktu kita jalan-jalan dulu. Ternyata tempatnya itu bagus banget mas, kayak tempat wisata gitu. Dan habis maghrib kita mulai ritualnya. Kita nemuin kuncennya yang disebut juruladi. Pertama kita nemu juruladi yang di Sendang Entrowulan itu. Terus kita mandi di Sendang itu. Habis mandi kita ziarah, kita nemuin juruladi lagi. Juruladinya makam Pangeran Samudro. Kita ziarah, dipandu juruladinya. Kamu bisa tahu dia tuh mau nanya-nanya Boleh, misalkan nih. Wih, semoga Udah selesai ziarah, barulah kita ke penginapan. Penginapannya sih bukan hotel, tapi rumah warga gitu. Rumah warga sekitar Gunung Kemukus. Nyampe di penginapan, saya ganti pakaian tidur. Katanya kan ritualnya hubungan badan itu tengah malam. Si Randy keluar dulu, bilangnya mau beli rokok. Tapi baru aja dia keluar, dia masuk lagi. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia langsung ngelanjangin saya, langsung nidihin saya. Nggak biasanya dia begitu. Ya emang kita walaupun belum nikah, kalau begituan kita udah sering lakuinnya mas. Saya juga heran, biasanya kan kita pemanasan dulu, itu mah enggak, dia langsung aja. Dan anehnya lama, enggak kayak biasanya. Udah selesai dia enggak ngomong apa-apa, dia keluar lagi. Saya pikir, oh mungkin tadi belum jadi beli rokoknya. Tapi nggak lama ya, 5 menitan lah, dia masuk lagi dan ngajak lagi. Ini tambah aneh lagi. Yang barusan aja capeknya saya belum bilang, ini dia udah ngajak lagi. Tapi karena saya pikir ya mungkin harus begitu ritualnya kali, harus 2 kali mainnya, ya saya berhubungan lagi, nyampur lagi. Tapi kalau yang ini kita pemanasan dulu, ya kayak biasanya, dan ya seperti biasanya nggak lama udah muncrat, udah selesai. Dan besoknya kita pulang. Bulan depannya kita kesana lagi, ya kayak bulan kemarin lagi, mandi, ziarah, terus berhubungan badan, dan anehnya begitu lagi, 2 kali lagi. Dan yang pertama itu pasti lama, tapi yang kedua kalinya baru cepat. Padahal kan jedanya nggak lama, kan aneh juga ya. Setahu saya, ya pengalaman saya lah, biasanya yang pertama itu
cepat, dan yang kedua kalinya baru lama. Ini kok malah kebalikannya. Singkat cerita, setelah 5 kali kita ke sana, si Redi dapat rezeki nomplok. Dia menang trending. Gede lagi mas dapatnya 2M. Tapi dari kemenangan itulah yang bikin saya ya jadi seperti ini. Setelah si Randy dapat uang dari menang trending itu, saya baru sadar kalau saya cuma dimanfaatin aja sama dia. Dia nggak pernah mencintai saya. Dia cuma mau uang saya. Janji dia mau nikahin saya itu bohong. Setelah dia banyak uang, dia malah ninggalin saya. Dan parahnya lagi, suami saya tahu kalau saya selingkuh. Nggak tahu dari siapa. Si Randy ninggalin saya dan tetap masih sama Rizka. Orang tua saya juga marah dan gak lagi peduli sama saya. Ya seperti ini saya sekarang mas, jadinya hidup jadi sebatang kara. Mau pulang ke rumah saya malu. Maaf Mbak ya, kayaknya udah nggak kondusif ini. Kita udah paham kok apa yang Mbak Wita ceritakan. Kita udah ngerti dari kisahnya Mbak Wita ini. Mungkin cuma satu yang kemungkinan nih jadi pertanyaan sobat-sobat tutorial perihal ritualnya itu Mbak. Ritualnya itu berlanjut atau bagaimana? Seperti itu sih Mbak. Ya mungkin si Randy yang nerusin sendiri. Ya bisa jadi sama si Rizka. Kan pasangan mah katanya sama siapa aja jadi. Dikarenakan kondisi Mbak Witanya kondisinya udah nggak kondusif, jadi kita cukupkan sampai di sini aja. Pada intinya kami tidak memberikan contoh, tidak mengajak, apalagi memfasilitasi. Kita anggap saja pengalaman Mbak Wita ini sebagai hiburan dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Saya dan mewakili Deswita pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.